Saya akan berbicara tentang latar sejarah konflik Israel-Palestina. Pertanyaan yang pertama memang adalah siapa sebenarnya yang punya hak atas tanah Palestina itu? Apakah itu orang Palestina ataukah itu orang Israel? Siapa yang punya hak sebenarnya terhadap tanah ini? Yang kedua adalah tentang Hamas dan Fatah. Ini dua faksi yang dimiliki oleh orang Palestina, tetapi pendekatan mereka di dalam menyelesaikan persoalan negaranya itu berbeda. Dan ini yang kadang-kadang oleh sebagian pengamat atau sejarawan itu dalam tanda kutip itu menuduh Hamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin waj'alni min warasati jannah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita alami diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, saya akan berbicara tentang latar sejarah konflik Israel-Palestina. Pertanyaan yang pertama memang adalah siapa sebenarnya yang punya hak atas tanah Palestina itu? Apakah itu orang Palestina ataukah itu orang Israel? Siapa yang punya hak sebenarnya terhadap tanah ini? Yang kedua adalah tentang Hamas dan Fatah. Ini dua faksi yang dimiliki oleh orang Palestina, tetapi
pendekatan mereka di dalam menyelesaikan persoalan negaranya itu berbeda. Dan ini yang kadang-kadang oleh sebagian pengamat atau sejarawan itu dalam tanda kutip itu menuduh Hamas. Hamas ini salah langkah, tidak memperhatikan kondisi masyarakat, realitas sosiologis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita berbicara tentang Palestina ini, maka ada 3 pendekatan yang harus kita gunakan sebagai alat analisis kita terhadap Palestina dan Israel ini. Yang pertama adalah analisis sejarah. Sebenarnya bagaimana sih latar belakang konfliknya Israel dan Palestina itu. Yang kedua adalah pendekatan teologis, keagamaan, Al-Quran. Bagaimana berbicara tentang Palestina, Israel ini. Dan yang ketiga adalah pendekatan sosiologis, analisis terhadap realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Palestina dan Israel. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah saya menyinggung tentang Palestina ini. Sebenarnya siapa, pertanyaan pertama itu, yang menempati awal tanah Palestina itu? Ini siapa? Nah, Bapak Ibu sekalian, 2500 tahun sebelum Masehi, yang disebut dengan wilayah negeri Sam, yaitu di bagian barat Asia dan pantai timur Laut Tengah. Jadi kalau dulu itu orang menyebut Palestina itu adalah Sam. Jadi Sam itu adalah termasuk wilayah Palestina, Syria, Yordan, Lebanon. Itulah wilayah Sam. Makanya Rasulullah dulu berdagang dari Makkah ke Sam. Tidak disebut ke Damsyik atau Syria, tetapi Sam. Nah, Sam itu berarti adalah sekarang menjadi 4 negara. Itulah wilayah Sam. Nah, wilayah ini itu sudah ditempati oleh orang-orang Kan'an. Jadi 2500 sebelum Masehi di wilayah ini sudah dihuni oleh orang-orang Kan'an. Lah Kan'an itu adalah suku Arab. Kan'an. Walaupun memang ada perdebatan oleh sejarawan itu, termasuk Irak itu, apakah itu wilayah Arab apa bukan? Ada nyatakan wilayah Arab itu tidak, Irak itu misalnya itu bukan Arab itu. Jadi mereka menyebut Arab itu hanyalah Makkah dan Yaman. Di luar itu bukan Arab itu, tapi diarabkan setelah Islam masuk. Mesir itu Afrika,
Jadi hanya dua itu wilayah Arab itu, yang lain itu diarabkan, dijadikan Arab. Makanya Kan'an ini, suku Kan'an ini apakah suku Arab atau non-Arab? Kalau dibatasi wilayah geografisnya tadi, bahwa itu kalau dilihat dari geografisnya itu sebenarnya masuk dalam wilayah Arab. Tapi dalam kultur bahasa itu mereka nggak masuk bahasa Arab. Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak atau Ur, Babilonia. Itu tidak dikategorikan sebagai orang Arab. Walaupun itu sebenarnya kan masuk di dalam peta jazirah Arab. Tapi tidak dikategorikan sebagai orang Arab. Lepas dari perdebatan itu, yang jelas bahwa semua sejarawan menyebut Kan'an itu berasal dari jazirah Arab. Kalau suku Kan'an. Nah, jadi sudah ada orang suku yang menempati tanah Palestina. Maka pada tahun antara 2000-1825 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim itu datang ke Palestina dari Babilonia, dari Irak, dari Ur tadi itu. Beliau datang ke Palestina. Nah, kedatangan beliau di Palestina itu adalah menempati wilayah Hebron. Dan beliau itu membeli tanah. Jadi begitu datang membeli tanah orang-orang Kanaan itu untuk ditempati. Jadi Nabi Ibrahim itu pun merasa bahwa dia bukan penduduk di negeri itu. Dan dia tidak punya hak terhadap negeri Palestina itu. Maka datang membeli tanah di Hebron itu. Nabi Ibrahim. Nah, mulailah Bani Israel itu bercikal bakal di tanah Palestina itu. Nabi Ibrahim melahirkan Ishak yang di Palestina. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Lah Yakub itu punya putra 12 orang. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka yang disebut dengan Bani Israel itu adalah Yakub itu. Jadi Nabi Yakub, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Bani Israel. Nah, jadi dilihat dari sisi itu, maka ini keturunan mulia ini. Maka ini keturunan ini lahir para nabi-nabi. Keturunan mulia. Yakub atau Israel itu adalah cucu Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka putra-putra Yakub ini memang mereka sejak awal itu sudah berulah. Ini apa ulah pertama mereka adalah membuang Nabi Yusuf alaihissalam, putra yang ke-11 Nabi Yakub, saudara mereka. Jadi membuang Nabi Yusuf, lalu diambil, singkat cerita, diambil oleh pedagang, lalu dijual, kemudian dipelihara oleh penguasa Mesir, lalu menjadi bendahara negara. Jadi mereka sudah membuang saudara mereka sendiri 12 orang.
Nah, karena Nabi Yusuf itu berhasil menjadi bendahara negara atau menteri keuangan di Mesir, maka beliau mengundang saudara-saudaranya, termasuk ayahandanya Nabi Yakub, untuk hidup dan tinggal di Mesir. Nah, sejak saat itu Bani Israel ini semuanya itu pindah ke Mesir. Tidak ada lagi yang hidup di tanah Palestina. Mereka semua sudah pindah ke sana. Dan mereka hidup makmur di Mesir itu. Kaya. Karena ciri khas daripada Bani Israel itu adalah yang pertama, mereka ini rakus. Itu ciri khas. Rakus. Karena rakus, maka mereka di mana-mana pun pasti akan menguasai ekonomi. Itu Bani Israel. Pasti menguasai ekonomi. Maka dikala mereka tinggal di Yasrib, di Madinah, maka mereka menguasai ekonomi kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dikuasai oleh mereka. Yang kedua, ciri khas daripada Bani Israel ini adalah adu domba. Jadi mengadu domba masyarakat. Itu cirinya. Karena itu waktu di Madinah, Aus dan Khazraj itu selalu berperang. Ini dua suku bersaudara sebenarnya, tapi diadu domba oleh orang Israel, Bani Israel. Ayo terjadi perang antara Aus dan Khazraj. Karena terjadi perang saudara, terus menerus itulah mereka minta kepada Rasulullah agar hijrah ke Madinah untuk menyelesaikan konflik mereka. Itu ciri yang kedua dari Bani Israel, suka mengadu domba. Dan yang ketiga, mereka ini eksklusif, merasa diri yang paling baik, manusia pilihan Tuhan. Masyarakat yang ada itu, manusia di luar mereka itu adalah dilahirkan untuk melayani mereka. Itu keyakinan. Sudah ideologinya itu. Bahwa orang di luar Yahudi, di luar Bani Israel, mereka semua adalah manusia-manusia yang dilahirkan untuk melayani mereka. Itulah yang membuat Bapak Ibu sekalian, kenapa Hitler itu mengadakan Holocaust, yaitu membunuh semua orang Yahudi. Hampir 6 juta orang Yahudi yang ada di Eropa itu dikejar dan dibunuh. Karena orang Yahudi ini memang orang yang sombong dan angkuh. Mereka tidak bisa sosialisasi dengan orang-orang lain, dengan orang Eropa. Itulah maka Hitler itu melakukan pembersihan terhadap seluruh orang-orang Yahudi. Dan disisakan sedikit aja oleh Hitler. Kenapa? Agar orang manusia itu tahu bagaimana susahnya hidup bersama orang Yahudi Israel. Bagaimana susahnya. Maka biarkan sebagian untuk hidup, tapi sebagian dihabisi dan dibunuh. Karena itulah karakter dan watak Bani Israel. Maka kenapa misalnya Zionisme itu orang-orang Eropa itu mendukung berdirinya negara Palestina itu, karena apa? Mereka ini sudah tidak ingin ada lagi orang Eropa,
orang Bani Israel, orang Yahudi yang hidup di bumi Eropa. Makanya mereka begitu Zionisme memproklamirkan, mendeklarasikan untuk mendirikan sebuah negara di tanah Zion itu, maka seluruh bangsa Eropa itu mendukung. Dan sampai sekarang, kenapa mereka mendukung? Karena mereka tidak ingin ada orang Yahudi yang hidup di bumi Eropa. Itu persoalan. Maka disebut dengan antisemitisme, antisemit. Jadi mereka anti, karena sikap dan perilaku orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Tapi memang beda. Jadi ada Zionisme, ada Israel, dan ada Yahudi. Kalau Yahudi itu tidak mesti orang Israel, Bani Israel. Jadi bisa jadi orang Arab atau orang Eropa, atau mungkin juga orang Indonesia memeluk agama Yahudi. Itu adalah Yahudi. Tapi kalau Israel itu memang dari keturunan Yakub. Itu yang disebut dengan Bani Israel. Kalau Zionis itu adalah sebuah ideologi yang memang ideologinya adalah harus mendirikan negara Israel di tanah Palestina apapun caranya. Itulah Zionis. Oleh karena itu bisa jadi orang Yahudi itu tidak menganut Zionis, atau orang Israel itu bisa jadi juga tidak menganut Zionis. Lah yang berkuasa sekarang di Israel itu adalah orang-orang Zionis. Jadi sama dengan misalnya orang Islam itu ada yang menganut komunis, misalnya gitu. Jadi, komunis itulah yang menguasai negara itu. Yang sekarang di Palestina itu yang menguasai Palestina itu adalah Zionisme, Zionis. Jadi orang-orang Zionis. Makanya ada mungkin kita membaca bahwa sebagian juga penduduk Israel itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang ini. Karena mereka berarti itu bisa jadi mereka itu Yahudi. Yang sejak turun-temurun yang memang sudah hidup di situ. Sedangkan Zionis ini adalah mereka yang datang dari bumi Eropa, Rusia, dan lain sebagainya. Yang eksodus di situ lalu mendirikan sebuah negara Israel itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah mereka hidup di Mesir, itu mereka hidup makmur. Makmur. Karena mereka makmur, menguasai ekonomi, kemudian sombong, dan suka mengadu domba bikin kisruh, maka menimbulkan kebencian orang-orang Mesir. Suku Kopti. Termasuk kebencian Fir'aun. Fir'aun itu benci terhadap Bani Israel ini. Karena Fir'aun khawatir bahwa kalau ini dibiarkan, maka bisa jadi negeri Mesir ini akan dikuasai oleh Bani Israel. Itulah yang membuat kenapa Fir'aun itu mengeluarkan kebijakan untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Sementara yang perempuannya dibiarkan hidup. Tapi lewat proses mimpi Fir'aun. Dia bermimpi bahwa istananya itu terbakar dan api itu berasal dari tanah Palestina. Negeri Mesir terbakar semua, maka lalu ahli nujumnya menafsirkan bahwa ada keturunan dari Bani Israel yang datang dari Palestina yang akan menguasai bumi Mesir. Nah, itulah yang membuat antara lain Fir'aun
itu membuat kebijakan untuk membunuh putra laki dari Bani Israel. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak tiap tahun. Jadi selang-seling membunuhnya itu. Tahun ini misalnya tahun pembersihan dibunuh. Tahun besoknya tidak. Seterusnya begitu. Jadi selang-seling. Kenapa? Karena diprotes juga oleh orang Mesir. Kalau semua laki Bani Israel ini dihabisi, maka siapa akan menjadi budak kita? Karena memang Bani Israel setelah meninggalnya Nabi Yusuf itu dijadikan budak oleh orang-orang Mesir. Maka misalnya kenapa kakak dari Nabi Musa yaitu Nabi Harun itu hidup? Dia tidak dibuang seperti Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu lahir dikala kebijaksanaan itu berjalan, itu pembunuhan. Sementara Nabi Harun itu lahir dikala kebijakan tidak ada pembunuhan. Makanya Harun tidak dibuang oleh ibunya, niscaya Musa yang dibuang karena masa pembunuhan kalau periode Musa. Harun periode kedamaian. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang Bani Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari keturunan Bani Israel itu yaitu Imran. Imran ini adalah putra dari Lewi. Nah, Lewi itu punya putra namanya Imron. Nah, Imron inilah yang melahirkan Nabi Harun dan Nabi Musa. Kemudian ada Yahuda. Yahuda ini yang melahirkan Nabi Daud. Jadi 12 tadi. Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya, sampai dengan Nabi Isa. Itu adalah dari keturunan Yahuda. Kemudian ada Ruben. Lah, Ruben ini juga yang banyak menurunkan nabi-nabi. Ada Simon, ada Isakhar, ada Zebulon, ada Dan, Gad, Aser, dan Naftali. Itulah 12 putra Yakub yang disebut dengan Bani Israel, Asbab. Gitu. Keturunan dari Bani Israel ini. Nah, Nabi Musa inilah Bapak Ibu sekalian yang menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Ya, ini tercermin di dalam surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26, Al-Baqarah 49, 50, 51 dengan Al-Maidah ayat 21, 22 dan 24. Nah, di sini mulai pembangkangan orang-orang Bani Israel itu. Jadi Nabi Musa ini kan menyelamatkan mereka ini sampai dengan menyeberangi Laut Merah. Di mana? Dibawa ke tanah Palestina oleh Nabi Musa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini setelah mereka diselamatkan dari pengejaran Fir'aun, mereka sudah membangkang itu. 40 hari Nabi Musa menerima wahyu ke Tursina,
mereka itu sudah menyembah patung, yaitu anak sapi, yaitu Samiri, nabi. Jadi sudah membangkang itu. Padahal barusan diselamatkan oleh Nabi Musa lewat laut. Coba bayangkan, laut itu terbelah demi Allah menyelamatkan Bani Israel ini dari pengejaran Fir'aun. Dan itu mereka melihat, makanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Baqarah 49, 50 dan 51 ini. Wa idza najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Dan ingatlah ketika Allah menyelamatkan, jadi diselamatkan oleh Allah itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi mereka sudah mengingkar itu. Itulah pembangkangan Bani Israel. Karena waktunya, saya ingin menarik poin yang terakhir saja. Bapak Ibu sekalian, setelah dibawa oleh Nabi Musa, disuruh masuk ke tanah Palestina, disuruh masuk ke tanah Palestina, apa jawaban orang-orang Bani Israel? Ayat terakhir itu apa? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulah abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Coba, Nabi Musa membawa mereka dari tanah Palestina, diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mengajak, ayo kita masuk ke tanah Palestina, karena disitulah kakek nenek moyang kita, yaitu Ibrahim, Ishak. Ayo kita masuk. Tapi apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa, mereka berkata, hai Musa, lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan masuk ke tanah Palestina itu selamanya. Fadhhab anta, berangkatlah kamu, pergilah dan berperanglah. Wa rabbuka faqatilah, bersama Tuhanmu berperanglah. Inna hahuna qaidun, kami di sini duduk menunggu saja. Diajak oleh Nabi Musa agar masuk ke tanah Palestina, tanah yang dijanjikan. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasal lati kataballahu lakum. Hai kaumku, ayo kita masuk ke al-muqaddas, tanah suci ini yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Tapi mereka nggak mau. Dari situ analisisnya bahwa memang Nabi Musa itu membawa orang-orang Bani Israel untuk masuk ke Palestina karena memang diperintah oleh Tuhan. Tetapi begitu mereka sudah tidak mau masuk ke tanah Palestina, dan itu sekitar 40 tahun mereka keliaran di luar bumi Palestina, maka sejak saat itu secara otomatis Bani Israel itu sudah tidak punya hak terhadap tanah Palestina. Karena mereka sendiri yang menolak, tidak mau masuk terhadap tanah Palestina. Karena itulah sebenarnya begitu orang-orang Yahudi Israel ini datang kepada penguasa Sultan Abdul Hamid dari Turki Utsmani, mereka datang ke penguasa Turki Utsmani di situ mau membeli tanah Palestina, mau membeli tanah agar kami ini bisa menempati tanah Palestina.
Tapi apa kata Sultan? Itu adalah wilayah umat Islam. Sejengkal pun saya tidak akan menjual tanah itu. Jadi sebenarnya dari sisi sejarah dan teologinya bahwa Bani Israel itu tidak punya hak terhadap tanah Palestina itu. Yang pertama mereka tidak mau masuk, diajak masuk oleh Nabi Musa. Dan yang kedua, mereka terang-terangan datang kepada Sultan Abdul Hamid untuk membeli tanah. Silakan Anda tinggal di situ, hidup yang rukun, yang damai bersama orang-orang Palestina, tapi saya tidak akan menjual tanah itu. Selama-lamanya, selama kekuasaan ini masih ada. Yaitu selama Turki Utsmani itu masih kokoh. Karena itulah kenapa orang-orang Yahudi itu segala cara melakukan bagaimana agar Turki Utsmani itu runtuh. Karena yang menguasai tanah Palestina pada saat itu adalah di bawah kendali Turki Utsmani. Maka begitu kekhalifahan itu runtuh, maka bergelombanglah orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru datang ke tanah Palestina dan menguasai tanah Palestina. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir sedikit tentang Hamas ya. Dengan kan ada yang menjadi sorotan begini Bapak Ibu sekalian. Kan kita menyaksikan perang ini kan, perang Hamas melawan Israel ini. Kenapa orang-orang Palestina yang ada di tepi barat, yang di Ramallah itu, yang masuk wilayah Baitul Maqdis, itu tidak menolong sama sekali orang-orang Hamas. Niscaya yang ribut menolong itu orang Indonesia. Niscaya orang Palestina sendiri yang di bawah kendali Fatah. Itu mereka tidak ikut berperang. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Hamas dan Fatah itu berbeda ideologinya. Kalau Fatah itu adalah nasionalis sekuler. Itu Fatah. Yang dulu PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Itu sekuler ideologinya. Dan yang kedua, mereka ini mau kerjasama dengan Israel. Hidup berdampingan dengan Israel. Itu Fatah. Nah, sementara Hamas itu ideologinya adalah Islam. Nasionalis religius, agama. Dan yang kedua, mereka tidak mau kerjasama dengan Israel. Israel itu adalah musuh yang harus diusir dari tanah Palestina. Tidak boleh dibiarkan orang Israel itu ada di bumi Palestina. Apapun caranya, sampai kapanpun kita harus mengusir orang-orang Israel di bumi Palestina. Itu adalah cara berpikirnya Hamas. Nah, mana yang rasional? Kan ini yang menjadi perdebatan itu. Dua ideologi ini. Apakah Fatah ataukah Hamas? Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat wilayah Palestina itu, yang putih-putih itu adalah Israel, yang hijau itu adalah Palestina. Jadi di wilayah barat yang dikuasai oleh Fatah itu, wilayahnya itu jadi begini. Katakanlah ini geluran ini lah ya.
Ini wilayah geluran. Ini orang Palestina semua di wilayah ini. Tetapi di sebelahnya sana itu orang Israel. Kemudian misalnya di sana lagi itu orang Israel. Lalu misalnya di Wage itu orang Palestina. Jadi kondisi sosial masyarakat itu hampir menyatu antara Palestina dengan Israel. Cuman memang kalau jalan itu beda. Misalnya jalan di sebelah ini, jalan raya itu, kalau yang sebelah sini itu miliknya Palestina, yang sebelah sana miliknya sendiri. Jalan itu jejer aja. Jadi susah memang kalau Fatah menggunakan ideologi seperti ideologinya Hamas. Karena mereka ini berinteraksi, kendaraan itu interaksi, cuman tidak boleh begitu mobil Palestina masuk ke jalannya Israel, nah itu bentrok itu, atau sebaliknya, itu pasti bentrok gitu. Karena ini wilayah kamu, jadi dibatasi. Makanya susah memang bagi Fatah atau orang Palestina, ya, di tepi barat ini untuk berkonflik dan berperang dengan Israel. Kita masuk saja misalnya ke Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa, itu kita masuk ke sana melewati dulu pos penjagaannya Israel. Baru ke dalamnya itu baru wilayah Palestina. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau orang-orang Palestina yang ada di wilayah barat itu berperang dengan Israel, sehari 2 hari habis itu. Karena langsung diserbu. Demikian juga misalnya kalau kita ingin masuk ke Hebron, ke makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kita akan memasuki wilayah Israel dulu. Jadi pos penjagaannya itu Israel. Di masjid itu pun, di masjid Hebron itu dibagi 2. Wilayah selatannya itu adalah milik Palestina dan utaranya itu Israel, di satu masjid itu. Nah, makanya susah memang bagi Fatah kalau menggunakan konsepnya Hamas. Dan ini hampir tidak mungkin. Tuh. Karena begitu keluar dari wilayahnya, katakanlah dari ini, kita masuk ke jalan besar sana, itu sudah tentara Israel itu yang jaga. Jadi yang nggak bisa. Begitu memproklamirkan perang, habis itu langsung. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau kadang-kadang ada hoax itu, Masjidil Aqsa itu dibom, dihapuskan, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin Israel itu menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks. Ada Qubatus Sakhra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Burak. Nah, salah satu Qubatus Sakhra itu adalah tempat sucinya Israel. Itu batu itu. Jadi tidak mungkin orang Israel itu menghancurkan Masjidil Aqsa. Nah, ini batu yang dianggap suci itu oleh Bani Israel. Ini juga adalah batu yang diinjak oleh Rasulullah di kala Mi'raj gitu. Nah, di dalamnya ini itulah batu, maka disebut dengan Qubatus Sakhra, gitu. Kubah batu itu. Nah, di dalam ini batu yang disucikan oleh Bani Israel. Nah, kalau mereka mengebom di situ, mereka menghancurkan tanah sucinya. Itu tidak mungkin. Yang kedua, akhir Bapak Ibu sekalian, nah di situ juga ada tembok ratapan. Jadi orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu mulai dari pagi, siang, sore itu berdoa di sini, dan itu di dalamnya itulah kompleks Masjidil Aqsa. Jadi tidak mungkin
kalau mereka akan mengebom wilayah ini. Karena luasnya sekitar 144 hektar wilayah Baitul Maqdis itu atau Al-Aqsa. Maka subhanalladzi asra bi abdillahi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kompleks itu yang sekarang tinggal 144 hektar luasnya itu. Lah itulah yang ada di dalam. Makanya tidak mungkin. Karena ini lah di sebelahnya itu orang Palestina itu. Jadi mereka berinteraksi itu. Lah Hamas itu memang wilayahnya itu khusus. Katakanlah kalau di sini itu seperti wilayah Lamongan itu. Tidak ada orang Israel, tapi di Gresik, di Surabaya itu sudah Israel semua itu. Makanya begitu misalnya sekarang ini yang dikejar oleh orang-orang Israel ini bagaimana menghabisi Hamas itu. Maka begitu dihabisi selesai sudah orang-orang Palestina yang ada di wilayah Hamas. Karena jarak antara Yerusalem ini tepi barat dengan Hamas itu sekitar 450 kiloan. Jadi jauh sekali. Di tengahnya itu wilayah Israel. Jadi susah juga kalau orang-orang Palestina yang ada di barat itu ingin membantu saudaranya yang ada di Hamas. Karena sudah dipotong wilayah itu, dipecah belah oleh orang-orang Israel. Jadi ya nggak mungkin. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian mungkin sekedar tambahan wawasan tentang konflik antara Palestina versus Israel. Mungkin kalau ada waktu, mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan kalau ada. Oke, monggo Pak. Orang Yahudi itu nyembah apa? Ya, ini agama Yahudi itu kalau mereka meyakini Tuhan, ya Tuhannya itu Yahweh, itulah Tuhan mereka. Dan mereka tidak percaya dengan ketuhanan Yesus atau Isa Al-Masih. Dan bagi mereka Isa Al-Masih itu adalah anak zina, anak haram. Makanya heran juga kita orang-orang Kristen itu mendukung Yahudi. Padahal Yahudi itulah yang paling melecehkan dan menghina Nabi Isa itu. Yang menghormati dan yang memuliakan Nabi Isa itu adalah orang Islam. Walaupun ada Elia itu ya yang membedakan antara Isa, Nabi Isa dengan Yesus itu. Dan itu ngawur itu. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu hanyalah sebuah istilah. Itu hanya nama saja itu. Lah, Yahudi yang asli itu yang berasal dari Taurat, dari Nabi Musa. Tapi begitu Taurat itu sudah dirubah-rubah, maka lalu Tuhan mereka adalah menjadi Tuhan Yahweh. Itulah Tuhan agama Yahudi sekarang ini. Bukan lagi Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari konsep Islam, ya semua Yahudi, Nasrani itu semuanya adalah menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah terjadi penyimpangan, lalu muncullah berbagai macam Tuhan itu. Mungkin apa ada? Sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian karena udah waktunya. Jadi ini hanya sekedar menambah wawasan saja bagi kita. Dan yang terakhir
bumi Palestina itu aman, damai pada saat bumi Palestina itu dikuasai oleh orang Islam. Sejak Umar bin Khattab 636 sampai dengan 1924. Disitulah bumi Palestina itu aman, rukun. Sebelum itu dan setelah itu bumi Palestina itu selalu konflik, terjadi pertumpahan darah. Dan wilayah yang paling konflik di muka bumi ini adalah wilayah Palestina itu. Hampir tidak pernah berakhir dengan pertumpahan darah. Makanya ada guyon, apabila perang ini Israel itu kalah, maka kiamat itu akan muncul. Makanya ada guyon, ya sudah jangan kalah dulu Israel itu. Sebab kalau Israel kalah, kiamat itu akan muncul. Gitu. Sampai orang Israel itu lari bersembunyi kemana-mana, lari di batu pun menceritakan ini loh ada orang Yahudi ini. Ke pohon-pohon pun hanya satu pohon namanya Gad. Yang menyelamatkan orang yang tidak mau menyampaikan bahwa ada orang Yahudi yang sembunyi di samping dia. Makanya kata kawan saya yang barusan pulang dari sana, bahwa orang-orang Bani Israel sekarang itu rajin menanam pohon itu. Karena nanti mereka lari sembunyi di pohon itu. Karena pohon itulah yang akan menyelamatkan mereka dan tidak mau bercerita bahwa ada orang Yahudi yang sembunyi di sini. Pohon-pohon lain, pohon kurma dan lain sebagainya akan cerita. Ini ada orang Yahudi bunuh, ada orang Yahudi itu bunuh. Artinya menggambarkan betapa orang Yahudi itu tidak hanya dimusuhi oleh Allah dan manusia. Tumbuh-tumbuhan pun itu memusuhi Yahudi itu. Karena memang jahatnya bangsa ini. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, melindungi kita semua, dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan melaknat orang-orang Yahudi Israel ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.